Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral tertentu untuk menghitung luas dan volume dari benda dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, di sini kita akan melihat penggunaan integral dalam bidang luas dan volume. Di sini kompetensi dasarnya adalah menggunakan integral untuk menghitung luas daerah dan volume benda putar. Diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat menggambarkan kurva suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, menentukan luas daerah yang menggunakan limit jumlah, dan merumuskan integral tentu untuk luas daerah dan menghitungnya, merumuskan integral tentu untuk volume benda putar dari daerah yang diputar terhadap sumbu koordinat dan menghitungnya. Buku yang dipakai salah satunya ini. Nah, di sini ada beberapa kejadian yang merupakan benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya di sini adalah ada jembatan yang sepanjang 1,8 km dibuka pada 1 Juli 1940 dan 4 bulan kemudian jembatan tersebut runtuh karena badai yang berkekuatan 68 km per jam. Nah, di sini kalau kita amati struktur jembatan tadi adalah membentuk partisi-partisi yang akan kita temukan dalam pokok luas daerah dengan menggunakan integral. Jadi kalau kita amati dari sini, ini merupakan sekumpulan persegi panjang yang ukurannya berbeda, fluktuatif, kontinu mengikuti lengkungan ini. Jadi benda-benda yang bentuknya seperti ini tidak serta-merta kita bisa menentukan dengan luas persegi panjang. Untuk itu kita bisa menentukannya dengan integral. Ya. Kemudian bola lampu di samping dapat dipandang sebagai benda putar jika kurva di atas, jadi kurva ini tadi merupakan kurva satu luasan daerah dan diputar mengelilingi sumbu X, sehingga kurva yang seperti ini ya bentuknya diputar mengelilingi sumbu X akan ditemukan bentuk bola lampu. Nah, karena bola lampu ini dikatakan kerucut juga bukan kerucut, dikatakan lingkaran juga bukan lingkaran, maka di sini bentuk bendanya adalah tidak resmi seperti benda-benda geometri lainnya. Ya, jadi kita dapat menggunakan integral untuk menghitung volume benda putar ini. Kemudian menentukan luas daerah dengan limit jumlah dapat diilustrasikan oleh gambar di samping. Langkah utama yang dilakukan adalah memartisi, mengaproksimasi, menjumlahkan, dan menghitung limitnya. Jadi tadi dari benda-benda yang bentuknya mulus, kurva mulus seperti ini, kita gunakan pendekatan-pendekatan, yaitu dengan menganggap ada banyak persegi panjang yang ada di dalam benda tersebut. Ya. Kemudian langkah-langkah menghitung luas daerah yang pertama adalah jika daerahnya seperti ini, maka langkah pertama adalah bagilah interval menjadi selang yang sama panjang. Jadi di sini dari 0 sampai A ini dibagi menjadi bentuk lebar persegi panjang yang bendanya sama panjang. Partisilah daerah tersebut, kemudian masing-masing partisi buatlah persegi panjang. Yang keempat, perhatikan persegi panjang pada interval xi-1, xi. Jadi diperhatikan seperti itu. Kemudian dari sini langkah kelima, tentukan luas persegi panjang ke I atau Li, jumlahkan luas semua persegi panjang, hitunglah nilai limit jumlahnya. Luas sebuah persegi panjang adalah Li sama dengan Fxi kali delta X. Luas jumlah persegi panjang adalah ini, dan seterusnya. Nah, kita gunakan cara yang lebih mudah mungkin. Contoh pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 3 dengan menggunakan limit jumlah. Nah, ini kalau limit jumlah berarti seperti ini. Jadi ini ditentukan seperti ini. Nah, kemudian ketemu 9 satuan. Jadi dari limit jumlah ini diperoleh seperti ini. Kalau kita gunakan integral, nanti bisa dengan cara lain. Jadi untuk limit jumlah, jumlahkan semua partisi, bisa diamati di sini limit jumlahnya berapa.
Kemudian untuk yang kedua, misalkan selang AB dibagi menjadi N bagian, lebar tidak harus sama dengan lebar selang ke I, delta XI, dan seterusnya, maka luas daerah ini bisa ditentukan dengan integral AB fx dx. Ya, kalau integral AB berarti sudah sama dengan integral tertentu. Teorema dasar kalkulus, misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang AB dan misalkan f adalah anti turunan dari f pada selang tersebut, maka berlaku integral AB fx sama dengan fb min fa. Untuk meringkas penulisan, fb min fa dituliskan sebagai fx ba. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk integral min 1, 2, 6x kuadrat min 4x dx adalah ini seperti biasa. Kita gunakan integral tertentu. 6x kuadrat integralnya adalah 6/3 x pangkat 3, berarti 6/3 2x kuadrat, min 4x itu integralnya adalah 4/2 x pangkat 2 menjadi 2x kuadrat dari 2 dan min 1. 2 kali 2 pangkat 3 min 2 kali 2 kuadrat, ini berapa? Dikurangi, kita ganti dengan batas bawah, 2 kali min 1 pangkat 3 min 2 kali min 1 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8 kali 2 16, 4 kali 2 8, min 1 pangkat 3 min 1 kali 2 berarti min 2 dikali min menjadi plus 2, min 2 kali 1 adalah min 2, 2 kurangi 2 ini habis, 16 dikurangi 8 adalah 8. Nah, di sini secara geometri definisi integral Riemann di atas dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada integral AB. Jadi di sini jumlah luas partisi berubah menjadi pendekatan secara geometris seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa kalau kita disuruh menentukan luas daerah yang tidak beraturan, maka kita ambil batas bawah itu adalah sebagai batas yang paling depan dari kurva, kemudian B adalah batas terakhir, dan ini adalah sebuah fungsinya. Kalau kita ringkas dengan menggunakan integral Riemann, maka langkah-langkah untuk menentukan luas daerah yang pertama adalah jika diketahui persamaan fungsinya, maka gambar daerahnya terlebih dahulu. Kemudian partisi daerahnya, kemudian aproksimasi, jumlahkan luas partisinya, ambil nilai limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral tertentu. Nah, di sini untuk soal yang tadi sebelumnya diselesaikan dengan pendekatan limit jumlah, maka kita lebih mudah menentukan ini sebagai bentuk integral Riemann. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 3. Jadi di sini L sama dengan integral 0,3. Fungsinya adalah x kuadrat dx. Maka di sini hasil integral dari x pangkat 2 adalah x per 3 pangkat 3. Hasilnya menjadi, kita gantikan dengan 3, 3 pangkat 3 dibagi 3, min 0, berarti 27 bagi 3 adalah 9. Kemudian yang kedua, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva 4x kuadrat min x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 5. Nah, di dalam soal ini terlihat dari sketsa gambar, dia terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama adalah di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Jika terbentuk daerah seperti ini, maka kita harus memotong menjadi dua bagian. Yang pertama daerah yang berada di atas sumbu X dan di bawah sumbu X ini kita bedakan batasnya. Karena kalau ini kita jadikan satu, maka luas yang berada di bawah sumbu X ini akan menghasilkan hasil yang negatif sehingga malah mengurangi luasan daerah yang ada di atas sumbu X. Oleh karenanya, maka kita bagi ini menjadi batas yang pertama adalah 0 sampai 4 karena grafik fungsi 4x min x kuadrat ini memotong sumbu x dx sama dengan 4, dan antara 4 dan 5 di sini kita peroleh luasan daerah yang kedua. Jadi kita peroleh integral adalah integral 0 sampai 4 4x min x kuadrat, dan yang kedua adalah 4 sampai 5 karena di sini di bawah sumbu x, maka kita tambahkan negatif 4x min x kuadrat. Kemudian dari hasil yang sudah kita bagi, kita cari masing-masing integral
0 sampai 4, 4x min x kuadrat, itu hasilnya adalah 4x dikuadratkan, diintegralkan menjadi 4 dibagi 2 menjadi 2x kuadrat, x pangkat 2 diintegralkan menjadi sepertiga x pangkat 3 dari 4 dan 0. Maka L sama dengan 2 kali 4 kuadrat min sepertiga kali 4 pangkat 3. Karena batas bawahnya 0, maka sampai dengan 0. Semua yang diganti di sini 0, maka hasilnya adalah 0. Berarti 4 kuadrat adalah 16, 16 kali 2 adalah 32. 4 pangkat 3 adalah 64, dibagi 3 menjadi min 64 per 3. Yang selanjutnya, luas daerah yang berada di bawah sumbu X, maka jadinya adalah integral 4 sampai 5 min 4x min x pangkat 2. Integral ini adalah sama dengan hasil integral yang sebelumnya. Tinggal kita tambahkan negatif, kita kalikan ke dalam menjadi min 2x kuadrat, min kali min menjadi plus sepertiga x pangkat 3 dari 5 dan 4. A sama dengan min 2, di sini kita gantikan dengan 5 pangkat 2 plus sepertiga dikalikan 5 pangkat 3. Min digantikan dengan 4, min 2, x pangkat 2 adalah 4 pangkat 2 plus sepertiga kali 4 pangkat 3. 5 pangkat 2 adalah 25, kali min 2 menjadi min 50. 5 pangkat 3 125 bagi 3 plus di sini 4 pangkat 2 adalah 16 kali 2 menjadi min kali min plus 32 dan ini 64 per 3. Diperoleh min 50 dengan 32 adalah min 18. 125 dikurangi 64 adalah 61 per 3. Jadi luas daerahnya adalah ini tadi 32 min 64 per 3 plus 61 per 3 min 18. 64 di min 64 ditambah 61 berarti 3 per 3 itu 1, berarti 32 min 1 berarti 31 dikurangi 18 adalah 13. Untuk lebih jelasnya silakan ditonton secara berulang videonya atau ini di pause dan dipahami langkah-langkahnya. Nah, kemudian untuk luas daerah dua kurva sama, karena di sini luas daerah antara dua kurva itu mengandung kurva yang pertama dan kurva yang kedua, dan dia juga ada batas, maka kita bisa gunakan integral untuk itu.